Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Ratu Kenanga. Nah, kali ini aku bakalan membahas persamaan trigonometri. Jadi, persamaan ini bakalan kepake di rumus-rumus yang lain gitu. Jadi, ini tuh di setiap rumus pasti ada. Nggak pasti sih kalau menurut aku. Jadi rata-rata kalau tentang geometri itu paling yang dipakai trigonometri rumusnya. Sekarang kita ngebahas fungsi trigonometri. Nah, di sini kita misalkan kan ini segitiga Pitagoras ya, kalau nggak salah. Ini kita misalkan sebagai X ya. Ini Y dan ini R. Ini sudut theta. Nah, yang ini depan, ini miring, dan ini samping. Depan sama dengan Y ya, samping sama dengan X, dan miring sama dengan R. Sin theta sama dengan demi. Demi itu singkatan ya. Depan miring. Jadi ini tuh disebut sin. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan ada sudut di sini ya, 60 derajat, nanti yang ditanyakan sin 60 derajat adalah, nah ini sama dengan Y per R. Sin theta sama dengan Y per R. Dan kebalikan dari sin theta sama dengan kosekan. Kosekan theta sama dengan R per Y, miring per depan. Tinggal dibalik ya guys. Oke, lanjut ya. Cos theta. Cos theta sama dengan samping miring. Samping miring itu ini ya, karena ini di depan tetanya samping ya. Apa sih? Di dekat tetanya disebut samping, kalau ini depan ya, depan theta. Samping miring kalau cos theta, samping miring. Samping per miring. X berarti samping per miring itu sama dengan X per R. Cos theta sama dengan X per R. Dan sekan theta, kembalikan cos theta sama dengan sekan theta sama dengan R per X. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Tan theta. Tan theta sama dengan desa, depan samping. Y per X, berarti kalau depan samping itu sama dengan Y per X ya. Tan theta sama dengan Y per X. Kotangin theta, kebalikannya X per Y. Nah, tan theta sama dengan Y per X. Sama dengan, nah kalau Y per X kita bisa dimasukkan Y per R per X per R ya. Sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Nah, perhatikan teorema Pitagoras berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikali dengan 1 per R kuadrat. Nah, ini dimisalkan ya, kita kali dengan 1 per R kuadrat. Nanti ini menjadi identitas trigonometri. X kuadrat per R kuadrat ya, kali dengan 1 per R kuadrat. Kalian ngerti lah ini. X kuadrat, berarti X kuadrat itu dikali dengan 1 per R kuadrat, berarti jadi X kuadrat per R kuadrat. Kelihatan nggak? Nah, lanjut ya, berarti ini jadi X kuadrat per R kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, kita sederhanakan ya, X per R kuadrat ditambah Y per R kuadrat sama dengan R per R kuadrat. Cos theta kuadrat. Nah, X per R kan sama dengan cos ya. Nah, gimana sih cos X per R? Berarti cos theta kuadrat ditambah Y per R itu apa? Y per R itu adalah sin theta. Sin theta kuadrat sama dengan R per R sama dengan 1 ya. 1 kuadrat. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1.
Nah, ini jadi identitas trigonometrinya. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Gampang. Jadi ini kita mencari rumusnya dulu. Nanti ini yang bakalan kepake jadi rumus gitu. Udah blur kan? Nah, lanjut ya. Sekarang dikalinya dengan y kuadrat. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, sama halnya dengan tadi ya. X kuadrat per y kuadrat sama dengan y kuadrat ditambah ya, maaf. Y kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Nah, ini. Lanjut, X per Y kuadrat sama dengan kotangen ya. Kebalikan dari kotangen itu kebalikan dari sin ya. Salah maaf. Kotangen itu kebalikan dari tangen. Jadi, X kan tangen sama dengan Y per X. Nah, kalau kotangen sama dengan X per Y kuadrat ditambah Y per Y kuadrat sama dengan 1 ya, sama dengan R per Y kuadrat. R per Y itu sama dengan kosekan. Kosekan kebalikan dari sin ya. Sin kan sama dengan R per Y. Nah, kalau kosekan sama dengan ini Y per R, ini R per Y. Oke, lanjut ya. Kotangen theta kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan kosekan theta kuadrat. Kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini identitas trigonometrinya. Nah, lanjut ya. Sekarang dikali dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Y X per X kuadrat ditambah Y per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat. Nah, kalau ada kuadratnya 2, tinggal kita samain aja. Jadi nggak usah kuadratnya ada pembilang dan ada penyebut. Jadi udah sama-sama dua-duanya dikuadratin aja, guys. 1 kuadrat ditambah tan theta kuadrat sama dengan sekan theta kuadrat. 1 ditambah tan kuadrat theta ya, jadi kuadratnya dipindahin ke sini, tetanya jadi terakhir sama dengan sekan kuadrat theta. Tinggal kita sederhanain, tan kuadrat theta dirapihin ya, tambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, ini identitas trigonometrinya, guys, jangan lupa. Nah, sebelum ini kalian jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa komen juga, guys, ngasih saran sama aku apa aja yang kurang dan menurut kalian apalagi yang perlu dibahas sama aku, karena aku sama-sama pelajar ya, kita sambil sama-sama belajar aja. Nah, ini identitas trigonometri dasar. Sin theta sama dengan 1 per sin theta. Nah, ini misalkan 1 per sin theta sama dengan kosekan theta. Karena kebalikan dari sin itu kosekan. Nah, cos theta 1 per cos theta sama dengan sekan theta. Kebalikan dari cos sama dengan sekan ya. Nah, kalau tangen sama dengan 1 per tangen theta sama dengan kotangen theta. Tan theta sama dengan sin per x. Sin per cos ya. Kenapa jadi sin per cos? Karena tadi Y sama Y per X. Nah, kalau misalkan jadi Y per R ya, per X per R, ini sama aja dengan sin theta per cos theta ya, guys. Nah, kotangen theta sama dengan cos theta per sin theta, tinggal dibalik aja. Nah, ini identitas trigonometrinya. Yang pertama dikali dengan R kuadrat ya. Dikali dengan R kuadrat menghasilkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, yang dikali Y kuadrat menghasilkan tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan theta kuadrat. Nah, yang dikali dengan X kuadrat, nah ini ya,
menghasilkan kotangen theta ditambah kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke, lanjut guys ya. Sekarang ada sudut-sudut istimewa. Alfa ya, alfa sama aja dengan theta ya. Alfa, sin alfa ya, alfanya sudut derajatnya, sudut istimewanya ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini namanya sudut-sudut istimewa ya guys. Jadi hasilnya itu bakalan gampang gitu kalau ada sudut yang hasilnya yang nilainya segini. Nah, sin ya, sin 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan 1/2, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, dan sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, ini beruntut. Nah, kalau cos itu kembalikannya. Jadi dari 0 ke 90 derajat, kalau cos dari 90 derajat ke 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Nah, kebalikannya dari sin ya. Kalian ingat-ingat aja nilainya. Nah, kalau tangin alfa itu 0, 1/3 akar 3 ya, tangin 30 derajat, dan tangin 45 derajat sama dengan 1. Jadi kalau tangin itu pembagian antara sin dan cos. 1/2 akar 2 per 1/2 akar 2 kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau 1/2 akar 3 per 1/2 sama dengan akar 3 karena ini sama-sama dicoret. Nah, kalau 1/2 per 1/2 akar 3 yang dapat 1/3 akar 3. Kalau tangent 90 derajat tak terdefinisi. Kalian mau lanjut ke contoh soal apa udah di sini guys? Oke, nanti contoh soalnya kita lanjut ke video selanjutnya guys. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Karena subscribe itu gratis. Jadi apa salahnya buat nge-support channel aku. Oke, thanks for watching guys. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Oke, nanti contoh soalnya kita lanjut ke video selanjutnya guys. Oke, sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Karena subscribe itu gratis. Jadi apa salahnya buat nge-support channel aku. Oke, thanks for watching guys. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.